Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Until Tomorrow. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mencari orang yang bersedia untuk menjaga anaknya. Apakah ia akan berhasil menemukannya? Kita langsung aja yuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang perempuan yang sedang melakukan gerakan sit up. Perempuan ini bernama Fereste. Fereste tinggal di sebuah apartemen di Teheran, Iran. Fereste tinggal bersama dengan anaknya yang masih bayi. Setelah melakukan gerakan sit up, Fereste bergegas mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menjemur pakaian dan memasak. Tak lama kemudian, Fereste mendapat telepon dari ibunya. Sebelum mengangkat telepon tersebut, Fereste membawa anaknya ke kamar. Barulah setelah itu ia mengangkat telepon dari ibunya. Di dalam telepon, ibu Fereste mengatakan kalau mereka, yakni ayah dan ibu Fereste, akan datang ke Teheran untuk mengunjungi salah satu keluarga mereka yang mengalami kecelakaan, sekaligus juga akan berkunjung ke tempat Fereste. Fereste sempat menolak karena Fereste tidak ingin orang tuanya mengetahui kalau dirinya sudah mempunyai anak. Tapi pada akhirnya ia memperbolehkan ayah dan ibunya untuk datang mengunjunginya. Pada saat inilah diketahui bahwa sebenarnya orang tua Fereste tidak mengetahui bahwa Fereste telah memiliki seorang anak tanpa adanya sebuah hubungan pernikahan. Akhirnya Fereste menghubungi salah satu temannya untuk menitipkan anaknya selama 1 malam, dan temannya itu pun setuju. Kemudian Fereste menelpon teman baiknya yang bernama ATV. Fereste membutuhkan bantuan ATV untuk mengemas beberapa barang yang akan dititipkan, yang mana barang yang akan dititipkan tersebut hanya barang-barang milik anak Fereste. Kemudian Fereste mengetuk beberapa pintu tetangga apartemennya untuk menitipkan beberapa barang tersebut. Namun dari beberapa tetangganya, hanya 2 orang yang bersedia menolong Fereste. Singkat cerita, Fereste membawa barang-barang yang akan ia titipkan. Karena barang yang akan dititipkan cukup banyak, maka Fereste membagi barang-barang tersebut. Beberapa barang akan dititipkan dan beberapa barang lagi akan diletakkan di atas gedung apartemennya. Setelah itu Fereste dan ATV pergi untuk menitipkan anak Fereste. Tapi sangat disayangkan, teman Fereste yang telah ia hubungi tidak membuka pintu dan tidak bisa juga dihubungi. Lalu mereka mengunjungi kenalan Fereste yang lainnya. Ketika mereka sampai di sebuah apartemen yang ditinggali kenalan Fereste, ternyata kenalan Fereste itu tidak lagi tinggal di sana. Sehingga Fereste dan ATV harus pergi dan mencari tempat lain. Akhirnya ATV mengajak Fereste untuk menitipkan anak Fereste pada temannya. Mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh. Namun sayang, ketika mereka sampai, istri dari teman ATV tidak bersedia untuk menjaga anak Fereste. Fereste dan ATV sempat memberi penjelasan, tapi tetap saja istri dari teman ATV itu tidak mau menerimanya. چجوری من مسئولیت بچه 2 ماهه رو قبول کنم نمیفهمم. اون دماغ این بچه بیاد خود ایشون منو ول نمیکنه. حالا یه شب دیگه. یه شب و 10 شب نداره. Lagi-lagi Fereste dan ATV harus pergi dan mencari orang lain. Singkat cerita, Fereste mengungkapkan keinginannya untuk menitipkan anaknya pada ayah kandungnya, yakni seorang pria yang bernama Yasser. ATV sempat menolak usulan Fereste itu dengan berkata kalau Yasser itu pria yang baik, maka ia tidak akan membiarkan Fereste sendirian mengasuh anak mereka. Namun Fereste tetap akan menitipkan anaknya pada Yasser.
Fereste berpendapat mungkin saja Yasser mau ataupun memiliki teman yang bisa menolongnya. Singkatnya, Fereste dan ATV menemui Yasser, dan benar saja Yasser menolak untuk mengasuh anaknya, meskipun untuk 1 malam saja. Dan disinilah akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Yasser tidak menginginkan anak itu. Bahkan pada awal kehamilan Fereste, Yasser sudah meminta kepada Fereste untuk menggugurkan saja anak itu. من حس مادرانه دارم، من از پسش برمیام. خودت جمعش کن دیگه، به من چه؟ من روز اول به تو نگفتم. Karena Fereste terus memohon, akhirnya Yasser akan mengajak mereka kepada seseorang yang Yasser rasa bisa menolongnya. Singkat cerita, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Nadia, yang mana Nadia ini berprofesi sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Lalu Nadia mengajak Fereste dan ATV untuk mengikutinya. Nadia menjelaskan bahwa anak Fereste akan ditempatkan di ruangan perawat. Nadia juga menjelaskan bahwa aksinya itu tidak boleh diketahui oleh manajer rumah sakit. Singkatnya, Nadia meminta Fereste untuk menyerahkan bayinya, kemudian menyuruh Fereste dan ATV untuk segera pergi. Fereste dan ATV pun bergegas pergi. Namun baru saja mereka akan berpisah untuk menjalankan kegiatan masing-masing, tiba-tiba Nadia memberikan informasi bahwa manajer rumah sakit sudah mengetahui apa yang mereka lakukan. Nadia meminta Fereste dan ATP untuk kembali ke rumah sakit. Tidak hanya itu, Nadia juga meminta Fereste untuk menemui manajer rumah sakit. Setelah bertemu, sang manajer pun menanyakan tentang kartu identitas atau dokumen Fereste. Karena Fereste tidak mempunyai dokumen itu, maka Nadia pun meminta kepada Fereste untuk menemui manajer rumah sakit secara pribadi. Singkat cerita, Fereste menemui manajer rumah sakit di ruangannya. Fereste menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengambil dokumen yang diminta karena tempat tinggalnya yang cukup jauh. Fereste juga menunjukkan beberapa foto melalui HP-nya untuk meyakinkan manajer rumah sakit bahwa bayi yang ia titipkan benar-benar anaknya. Bahkan Fereste sempat ingin menyogok manajer rumah sakit itu demi bisa membawa anaknya pulang bersamanya. Namun manajer rumah sakit itu menolak permintaan Fereste. Setelah beberapa saat, akhirnya manajer rumah sakit itu menawarkan bantuan kepada Fereste dengan satu syarat, yakni Fereste harus melayaninya. Mendengar itu, Fereste terdiam. Lalu ia berpura-pura setuju. Sebelum melakukan itu, Fereste berkata akan menemui ATV terlebih dahulu. Fereste sengaja mengatakan itu agar ia bisa keluar dari ruangan sang manajer. Setelah keluar dari ruangan itu, Fereste langsung menemui ATV dan mengajak ATV untuk segera pergi. Tak lupa Fereste juga langsung membawa anaknya. Dengan tergesa-gesa mereka pun segera pergi. Namun ketika mereka hendak meninggalkan rumah sakit, tiba-tiba ada seorang pria yang menyapa mereka dengan mengatakan bahwa pintu keluar berada di tempat lain. Agar pria tersebut tidak curiga, Fereste mengatakan kalau mereka kabur karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Mendengar itu, pria tersebut memberikan bantuan kepada Fereste dan ATV dengan memberikan tumpangan melalui mobil ambulan. Singkat cerita, Fereste dan ATV berhasil kabur dari rumah sakit. Ketika mereka berada di sebuah kamar mandi umum, Fereste mendapat telepon dari ayahnya yang mengabarkan kalau mereka akan segera datang. Lalu Fereste mengatakan kalau ia masih bekerja sehingga tidak dapat menjemput mereka. Fereste meminta kepada ayahnya untuk langsung datang ke tempatnya dengan menggunakan taksi. Setelah mendapat telepon dari ayahnya, Fereste terlihat sedih karena ia belum menemukan orang yang bisa menjaga anaknya. Setelah berpikir-pikir, akhirnya Fereste meminta bantuan kepada ATV untuk menjaga anaknya. Lalu ATV menjelaskan bahwa di asramanya dijaga dengan sangat ketat
dan tidak diperbolehkan membawa bayi. Fereste berusaha untuk menemukan cara agar anaknya bisa masuk ke asrama ATV. Akhirnya Fereste mempunyai ide untuk memasukkan anaknya ke dalam sebuah tas yang ia bawa. Dengan sangat hati-hati, Fereste memasukkan anaknya. Fereste sempat takut kalau anaknya tidak bisa bernapas, tapi ATV meyakinkannya bahwa anaknya akan baik-baik saja. Setelah itu mereka langsung menuju ke asrama ATV. Sesampainya di asrama, ATV harus mengisi formulir dan Fereste harus memberikan kartu identitasnya kepada pegawai asrama. Barulah setelah itu mereka diperbolehkan memasuki asrama. Setelah sampai di kamar ATV, Fereste bergegas mengeluarkan anaknya. Dan betapa leganya Fereste mendapatkan anaknya yang baik-baik saja. Pada malam itu sempat ada teman asrama ATV, namun tidak lama dan hanya berada di depan pintu, sehingga keberadaan Fereste dan anaknya tidak diketahui. Pada saat itu terlihat bahwa Fereste sangat menyayangi anaknya. Ia menitipkan anaknya hanya karena tidak ingin orang tuanya tahu kalau dirinya sudah memiliki seorang anak, dan Fereste menitipkan anaknya itu hanya untuk 1 malam saja. Singkat cerita, Fereste memberitahu beberapa hal kepada ATV tentang bagaimana mengasuh anaknya. این پودرشه خب الان شیرش خوره دوست دیگه دوباره بهش بده اگه نق کرد یعنی جوش کرده بعد عوضش کنه ولی خوابش نمیبره. Setelah itu Fereste pun segera pulang. Di tengah perjalanan pulang, Fereste mendapat telepon dari ayahnya yang mengatakan mereka telah sampai. Kemudian Fereste meminta kepada orang tuanya untuk menunggu saja karena ia masih dalam perjalanan. Di tengah perjalanan pulang dan di dalam taksi, Fereste terus memikirkan anaknya. Apalagi setelah ia mendapatkan tutup botol anaknya yang tertinggal. Fereste terus memegang tutup botol itu sambil menangis. Lalu Fereste menelpon ATV dan kembali lagi ke asramanya. Fereste mengambil kembali anaknya dan membawa anaknya pulang bersamanya. Sesampainya Fereste di gedung apartemennya, ia melihat orang tuanya yang sudah menunggu kedatangannya. Ayah Fereste sempat menanyakan anak yang dibawa oleh Fereste. Tapi Fereste hanya diam dan terus berjalan menuju apartemennya. Orang tua Fereste pun mengikutinya sambil terus bertanya kepada Fereste. Setelah sampai di depan pintu apartemennya, Fereste segera membuka pintu lalu menoleh ke arah orang tuanya tanpa mengatakan sepatah kata pun, dan film pun berakhir. Jadi guys, itulah alur dari film Until Tomorrow. Walaupun di akhir film sedikit menggantung, tapi kita bisa menyimpulkan sepertinya Fereste akan jujur kepada orang tuanya bahwa anak yang ia bawa itu adalah anaknya. Meskipun kita tidak mengetahui bagaimana reaksi dari orang tua Fereste. Pelajaran penting dari film ini adalah jika kita belum siap dan belum sanggup untuk bertanggung jawab terhadap seorang anak, maka seharusnya kita menjaga batasan dalam pergaulan. Dan jika semua sudah terlanjur dilakukan, maka kita harus jujur dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Dan apapun resikonya, kita harus siap untuk menerima. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.